laser ini karena sangat-sangat presisi, jadi dia cuma ditangkap sama si hemoglobin tadi, nggak ditangkap sama pigmen yang di kulit, nggak ditangkap sama air. Jadi apa coba yang terjadi? Presisinya itu adalah tidak mencederai jaringan lain. Wah, keren. Yang kita tidak mau. Betul. Nah, jadi bisa bayangin kan? Hai, Dokter Amaranila. Halo, boleh disapa dulu sahabat premiernya. Mantap. Aku manggilnya apa nih? Dokter Nila aja. Dokter Nila ya. Dokter Nila aja. Oke, soalnya Amaranila kayak agak panjang, takut belibet, Dok. Ya. Latihan lidah. Dokter Nila. Oke, spesialis kulit dan kelamin. Kebetulan sebagai ketua laser dermatologis di Indonesia. Former. Former. Karena kita baru KONAS kemarin, Kongres Nasional Spesialis Dokter Kulit se-Indonesia. Kan ada masa jabatan 4 tahun. Pas selesai. Jadi, berarti former ya. Baru berapa minggu yang lalu formernya. Gokil. Kalau udah former itu berarti udah master ya. S1, S2, S3 ya. Iya. Udah S3 di dermatologis berarti ya. Itu udah master banget berarti gitu kan. Semoga. Oke, dokter. Sore ini kita mau bincang apa ya? Enaknya ya. Senengnya apa yang mau dibicarain? Aku kalau ngeliat dokter ya kan. Itu ngelihat yang di lantai 1 itu punya dokter semua tuh. Skin laser ya. Bukan punya saya dong, punya Bintaro. Punya Bintaro yang kelola dokter. Kan udah master. Dok, kita cerita sedikit lah. Sebenarnya laser itu gimana? Gini loh. Yang aku tahu ya, laser itu lampu. Ya, udah itu doang. Laser pointer ya. Laser pointer. Dulu tuh suka aku mainin waktu SMA ke mata-matanya temen tuh. Jahat Teman-teman banget itu namanya jahat. Emang aku evil, jahat gitu kan. Nah, laser itu sama nggak sih sama yang aku tahu itu? Ya pasti cahaya merah itu gitu kan. Nah, boleh ceritain sedikit aja, Dok. Laser itu digunain di medis itu sejarahnya gimana sih? Oke, jadi laser itu kan singkatan. Light amplification stimulated S-nya emission radiation. Aduh repot. Buset. Ya. Tapi istilahnya gini, berkas sinar yang diamplifikasi, yang diperkuat. Oke. Jadi kita kalau misalnya berjemur matahari aja kebakar ya. Kalau kelamaan. Ini lebih kuat dari sinar matahari. Diamplifikasi. Nah, jadi bisa bayangin bisa menggantikan pisau bedah kan. Jadi sangat-sangat tajam ya istilahnya. Dan juga yang terpenting adalah jalur sinarnya itu satu arah yang kita bilang tuh artinya gini. Kita kan kalau misalnya sinar lampu tuh mendar kemana-mana. Kalau laser enggak, sampai ditembakin ke bulan pun dia satu arah. Jadi betapa kuatnya kan. Jadi dia nggak kemana-mana lah. Kalau bahasa awamnya nggak berpendar kemana-mana. Jadi kita bisa nembus mau jaringan mana yang kita mau. Tergantung di set untuk chromophore target mana. Jadi gini nih, kita harus ngebayangin sinar matahari diambil satu berkas. Kita mau panjang gelombang A nih. Kan sinar matahari itu kan sebenarnya warna-warni ya sebenarnya kan. Dan warna-warni itu menunjukkan panjang gelombangnya. Jadi kalau misalnya sinarnya hijau, panjang gelombangnya misalnya X. Sinarnya biru, panjang gelombang. Nah, setelah diteliti, setiap panjang gelombang itu ternyata punya fungsi masing-masing bila ditembakkan ke satu target. Nah, misalnya target di badan. Target di badan kita itu ada pigmen, kita kan punya pigmen, ada hemoglobin tuh yang ada di sel darah merah ya, ada juga air. Nah, sekarang kita tinggal nentuin kita mau ngerjain nih anak kecil ini waktu lahir punya tanda lahir, kasihan ya, punya tohnya tuh segede-gede apa di muka. Warnanya kemerahan. Jadi berarti isinya itu pembuluh darah yang abnormal, yang harusnya nggak di situ. Namanya juga tanda lahir kan, harusnya nggak di situ kan. Betul. Nah, isinya pembuluh darah. Dalam pembuluh darah itu kan ada hemoglobin yang terikat pada sel darah merah yang lewat si pembuluh darah. Nah, terus dicari panjang gelombang mana yang ditangkap sama si hemoglobin yang ada di sel darah merah itu. Ternyata misalnya
gelombang ini namanya macam 595 nanometer. Diperiksa iya dia tuh diserap bagus sama nanometer ya. Sama Kecil si banget tuh. kecil sama 10/9 kan, sama si hemoglobinnya. Hemoglobinnya lewat-lewat nih di pembuluh darahnya kan, karena dia terikat sama sel darah merah, ditangkep hancur. Sel darah merahnya kalau hancur apa? Panasnya itu didistribusikan ke pembuluh darah yang dilewatin. Akhirnya pembuluh darahnya karena kena panas banget kolaps. Kolaps, hancur. Terus kalau dia hancur apa yang terjadi? Tuhan sudah menciptakan hal-hal yang tidak berfungsi di badan kita. Itu akan hilang oleh si badannya sendiri, diabsorpsi. Jadi bisa bayangin ada tanda lahir gede, isinya pembuluh darah abnormal, ditembak, terus dia hancur, kolaps si pembuluh darahnya, akhirnya dia mengecil, hilang. Kebagusannya laser ini karena sangat-sangat presisi, jadi dia cuma ditangkap sama si hemoglobin tadi, nggak ditangkap sama pigmen yang di kulit, nggak ditangkap sama air. Jadi apa coba yang terjadi? Presisinya itu adalah tidak mencederai jaringan lain. Wah, keren. Yang kita tidak mau. Betul. Nah, jadi bisa bayangin kan? Betapa itu diciptakannya. Pas banget berarti ya. Pas. Jadi benar-benar misalnya kayak gini, di tempat itu nggak ada tuh sel darah merahnya. Kita mau tembakin kayak apapun, nggak jadi apa-apa, orang nggak ada targetnya. Nah, tapi kan laser itu juga dia juga bisa ditangkap sama air kadang-kadang sedikit, ditangkap pigmen kadang-kadang sedikit. Nah, kita kalau yang ahli laser kan paling nggak tahu. Oh, kita ngambil yang ini aja deh. Kenapa? Ini aman nih. Kalau orangnya kulitnya hitam, pigmennya kan banyak di permukaan. Jangan milih yang ditangkap juga sama pigmen. Belang, Dok. Nanti pigmennya ikut nyerap, kebakar kan. Sementara masuk ke bawah, pembuluh darahnya kan di bawahnya. Akhirnya dosis yang kita kira-kira tadi kita pikir cukup udah kebanyakan diambil sama si kulit yang ada pigmen. Ininya yang kebakar kulitnya, pembuluh darahnya nggak bergeming. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat menarik kan, bahwa laser itu diciptakan sangat-sangat presisi, sehingga sekaligus tadi kamu nanya kenapa sih itu diciptain? Terus terang itu diciptakan laser tuh untuk mengobati tanda lahir pada bayi-bayi. Jadi kita bisa ngelaser dari bayi baru lahir. Iya, ya itu untung ya, Dok. Untung yang aku mainin tuh ke teman-teman waktu SMA, nggak laser yang model begini. Coba kalau laser model begitu tuh bolong semua kepalanya. Gitu kali ya. Iya bener, tapi kalau kena ke pigmen mata juga bahaya loh. Kan mata kita retinanya ada pigmennya. Maafkan aku, Dok. Makanya nggak boleh gitu lagi. Oke, Dok, itu ya. Itu kan tadi lebih ke arah ya selain kesehatan gitu kan. Kita akan bahas di kesehatannya gitu kan. Tadi kan kalau tanda lahir bayi itu kan berarti estetika ya, Dok, ya, kecantikan. Iya kan? Nah, ternyata selain kecantikan juga kesehatannya juga bisa. Kita ngomong yang lain deh, Dok. Misalnya ada penyakit dalam atau misalnya apa ya? Sakit di tenggorokan atau apa gitu, itu kan ada beritanya juga tuh, Dok, bisa pakai laser atau kayak gimana. Itu gimana, Dok? Jadi gini, tadi kan itu semua kaitannya sama estetika. Walaupun sebenarnya juga ada fungsi juga ya. Kalau di mukanya ada kayak begituan, misalnya kayak bayi-bayi baru lahir tuh dia punya yang kayak benjolan yang tadi saya bilang merah-merah isi pembuluh darah. Kalau dia di kelopak mata, ngebayang gak sih operasinya gimana? Ya kan mesti pakai pisau, susah kan, kecil. Jangan, dong. Nah udah gitu kalau dia terus-terusan di situ, lama-lama mata si anak itu juga bisa buta. Betul. Karena kan ketutup terus. Jadi fungsi juga akan kena, nggak cuma estetika sebenarnya ya. Jadi tadi kenapa diciptain pada anak-anak itu karena memang agak susah kalau mau pakai pisau kan. Nah sekarang kalau untuk yang lain bisa. Jadi contohnya nih ada luka yang nggak sembuh-sembuh bertahun-tahun ya. Pakai obat sana sini macam. Misalnya orang sakit diabetes kan, atau pokoknya luka kronis kita bilang, itu bisa. Bekas luka, Dok, ya? Bukan bekas, emang lukanya masih gerowak, orang bilang. Gak kering-kering. Gak kering-kering. Atau maaf ya kalau saya bilang di pantat, pernah dengar gak fistula. Jadi tuh lukanya ngeluarin cairan, gak kering-kering bisa bertahun-tahun. Macam nanah atau gimana, Dok? Kayak bernanah gitu. Nah itu paling susah tuh. Dan itu bisa diobatin sama laser. Jadi nanti itu cara kerjanya menstimulasi. Kalau tadi menghancurkan, yang kita nggak suka kan. Nah, kalau ini menstimulasi sehingga nanti datang tuh segala macam sel-sel yang baik-baik, memperbaiki jaringan di situ, kita anggap ya. Dan akhirnya luka itu lama-lama sembuh. Jadi sifatnya bukan mendestruksi, menghancurkan, tapi sifatnya menstimulasi. Jadi menstimulasi semua yang mungkin pernah dengar apa namanya sitokin, pokoknya di badan kita tuh udah lengkap banget ciptain. Mungkin karena nggak bagus ya aliran darahnya, dia kan diabetes ya.
Jadi penyembuhannya nggak bagus. Dengan laser itu bisa distimulasi. Nah itu kan tanpa dihancurkan ya? Nggak dihancurin. Jadi nanti preserve jaringan, distimulasi lama-lama yang lukanya gerowak itu mengecil kering. Jadi kan faktor stimulasi di situ. Nah, apalagi coba kalau yang kaitannya sama bukan estetik, itu bukan estetik ya. Bukan. Terus misalnya kita bisa pakai itu untuk ada, tapi itu bukan bidang saya, tapi misalnya orang mengorok. Nah, itu kan ada mendengkur, itu kan ada kelemahan-kelemahan otot di daerah dalam tertentu di dokter TH. Itu maksud saya tadi kerongkongan. Iya, nah jadi itu dikuatkan. Itu juga mengambil efek stimulasi. Itu namanya modulasi ya namanya. Jadi dengan cahaya ditembakin, terus dia bekerja merangsang sesuatu di situ ya, sesuatunya bisa macam-macam, udah diteliti dan ternyata hasilnya dia bisa memperkuat otot-otot di situ dan juga tentu jaringan-jaringan yang sudah lemah diperkuat sehingga mengoroknya jadi berkurang ya. Itu contoh yang bukan estetik ya. Ada lagi nih contoh yang paling menarik itu juga bidang kebidanan kandungan sebenarnya. Jadi kita udah tahu kalau wanita-wanita habis melahirkan udah pada tua juga kita, itu kan daerah pelvic floor, jadi dasar panggul kita udah lemah ya, apalagi yang malas olahraga gitu ya. Nah itu selain itu lemah, ada juga kita jadinya beser. Ya jadi yang bolak-balik kamar mandi terus sama ketawa dikit aja atau batuk dikit. Nah jadi kita kan kalau udah pada tua-tua kesian mau trekking mau hiking pada males kan. Cari WC di mana? Gitu. Nah itu bisa diperbaiki dengan si laser ini yang dimana sifatnya nanti yang diambil juga stimulasi. Jadi stimulasi untuk menguatkan daerah sana, muscle-nya dan jaringan-jaringan kolagen di sana. Itu keren banget dong. Jadi bukan cuma sekedar estetik, tapi kesehatan juga, ya kan? Karena kan kita selama ini taunya laser hanya untuk kecantikan, dermatologi itu hanya untuk kecantikan dan sebagainya gitu. Klinik laser udah klinik kecantikan. Jadi yang laki-laki juga malu nih. Mau ke skin laser, padahal kan nggak juga dok. Betul. Nanti belum lagi kalau misalnya orang-orang yang maaf misalnya rambutnya nggak subur, bisa juga. Jadi kan kita pakai mode-nya yang stimulasi. Jadi kita bisa hair growth stimulation. Jadi untuk merangsang kan ada ya orang-orang yang secara genetik juga rambutnya kurang sehat ya, apalagi makin tua, apalagi mungkin dia perokok ya kadang-kadang juga nah itu bisa dibantu stimulasi juga rambutnya. Nah ini dok, ini kan mungkin nanti yang nonton sahabat Premier kita ini udah siap untuk menyambut tahun baru ya dok, 2022. Harusnya mereka juga untuk siap 2022 gue mau tampil cantik nih gitu kan. Sehat dan Dan cantik. sehat, bukan cuma cantik, karena yang bapak-bapak harus ganteng. Jangan cantik semua, nanti bingung saya gitu kan. Nah, tetapi juga sehat gitu kan. Jadi di tahun 2022 misalnya punya resolusi, gue mau ganteng, mau cantik, tapi juga sehat. Bukan cuma sekedar ganteng dan cantik gitu kan. Bisa dengerin ini dok gitu kan. Mudah-mudahan. Iya, nah selain tadi numbuhin rambut yang mungkin susah tumbuh gitu ya, bisa juga hair removal malah. Bisa. Wah ini laser macam-macam ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau yang hair removal kita pakai mode-nya destruksi, menghancurkan. Misalnya kita nggak suka banget nih rambut-rambut di daerah tertentu yang kita nggak suka kan tahu ya. Misalnya contoh kayak di underarms, bawah ketiak. Sebenarnya nggak perempuan aja, laki-laki pun mereka juga sekarang punya problem. Jadi kalau yang atlet-atlet yang suka pada olahraga, mereka kan cenderung mau bersih ya di daerah underarms-nya. Karena itu juga ada kaitannya sama bau. Jadi ada laki-laki cenderung sedikit lebih bau ya. Wangi dong. Wangi. Karena kan ada kelenjarnya emang agak gede-gede tuh namanya kelenjar apokrina. Begitu si rambut itu dihilangkan secara permanen, anggap aja udah nggak ada. Tadi saya bilang Tuhan tuh udah menciptakan sesuatu, kalau udah nggak ada fungsinya, dia akan mengecil. Jadi nanti si kelenjar yang bikin bau tadi itu kan gak ada fungsinya. Fungsinya dia itu kan melumaskan si rambut. Rambutnya udah hilang, gak ada fungsi kan. Fungsinya mengecil jadi dia gak tahu bau lagi. Bagus tuh dok. Bagus. Ya, untuk yang merasa bau ya dok ya. Bisa juga ya. Oke, dok mungkin ini terakhir ya buat sahabat Premier. Di samping kecanggihan semua alat-alat yang digunakan ya kan untuk teknologi laser ini. Pasti dong ada dokter yang kompeten di baliknya. Sepenting apa sih dok itu mereka semua? Iya, jadi gini, kita aja mesti sekolah waktu dokter umum aja, zaman saya sih 6 tahun, sekarang sih bisa 5 tahun ya. Nah sudah itu disuruh internship, magang dulu kan, mesti paling enggak kita melatih skill setelah kita belajar 5 atau 6 tahun itu kan. Bayangin segitu perjalanan baru dokter umum loh itu.
Nanti udah gitu kita ngambil spesialisasi tentunya. Yang ada 4, kadang 5 tahun, ada yang lebih lama. Nah, tentu setelah kita mengambil spesialisasi itu, setiap tahapan itu kita dikasih kompetensi. Jadi misalnya nih contoh, kalau dokter umum ada kompetensinya, mereka boleh ini gitu kan ya. Nah terus nanti kalau dokter spesialis juga sama, misalnya spesialis kulit, dia boleh mengerjakan ini. Kalau mereka mengerjakan di luar kompetensi yang diajarkan selama sekolah, tentu dianggap menyalahi. Oh, malah nggak berhasil itu? Bukan nggak berhasil, itu malah nggak boleh kan. Malah nggak boleh. Iya, nanti kita kalau di sidang bisa terjadi sesuatu nih sama pasien, dicek dulu Anda mengerjakan apa. Ternyata dia tidak mengerjakan sesuai kompetensi yang diajarkan sebagai spesialis kulit misalnya. Ya itu berarti dianggap salah. Orang masa gini loh, masa saya ngerjain ngebenerin mobil, padahal saya kompetensinya bukan montir gitu kan. Kan itu nggak benar. Jadi kerjanya harus sesuai kompetensi dulu. Nah, laser itu sebetulnya karena di Indonesia itu belum ada spesialis keduanya. Jadi kan ada spesialis dokter umum, spesialis 1, baru spesialis 2 yang dibilang konsultan. Itu berbeda banget sama master sama S3 ya. Nah, itu jalurnya lain ya. Nah, kalau ini kan profesi. Nah, jadi kalau misalnya gini, penyakit dalam, nanti mereka ada spesialis 2-nya ahli gastro yang endoskopi, yang dia bisa ngelihat ke dalam pakai alat endoskopi, bisa lihat isi lambung, isi perut. Nah, dia kan mengambil SP2, spesialis yang kedua sebagai konsultan khusus untuk endoskopi. Nah, di setiap spesialisasi juga ada kayak gitu. Nah, di kulit memang kalau laser ini belum, karena laser juga hal baru kan di dunia pun ya, apalagi di Indonesia. Jadi memang kami kalau yang spesialis kulit saat ini memang akhirnya kita harus belajar kadang lagi keluar, mengambil ada course, kadang-kadang apa. Si alat ini. Tentang kalau mau jadi ini laser, jadi kita dibilang dermato laser surgeon. Beda. Tapi untungnya sekarang di pendidikan spesialisasi dokter kulit di Indonesia, mungkin kira-kira berapa tahun terakhir ini, itu sudah dimasukkan kompetensi untuk memegang laser. Jadi ada 4 jenis laser yang kalau lulusan yang baru-baru sekarang sudah dianggap kompeten. Gitu. Jadi kalau kompeten boleh dong mereka ngerjain. Tapi kalau kami yang udah tua-tua yang zaman itu belum ada kompetensi itu, pada saat itu kami mencari kompetensi itu atau belajar lagi memang banyak di luar gitu ya, sampai kita memiliki kompetensi itu. Baik. Berarti nggak singkat. 6 tahun ya tadi dok ya? Dokter umumnya 6 tahun. 6 tahun, itu baru dokter umum, belum spesialis. Belum spesialis. Gokil. Ini benar-benar panjang banget perjalanannya. Jadi udah pasti berkompeten, ya kan? Harusnya ya dok ya. Tapi kalau dokter aku lihat mah udah master lah. Udah former ketua coba. Udah ketua tapi former. Iya kan tadinya gitu. Iya kan udah mau pensiun. Masa sih? Iya kan udah lagi pensiun dong. Pensiun umur berapa orang dokter masih 30 kan? Dok haus gak? Lumayan. Kita minum aja yuk. Kita udahan aja ya. Ya udah. Udah ngerti tapi kan harusnya ngerti tentang laser harus khatam. Harus khatam. Oke, Sobat Premier, ada hal lain yang akan kita lakukan antara saya Geraldo Purba dan Dr. Nila di luar layar yang Sobat Premier gak usah tahu ya. Jangan lupa selalu follow sosmed kita. Bye. Ciao.